Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Afida Rohmana dari jurusan Tadis Fisika IAIN Tulungagung. Nah, di video pembelajaran yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelas 7, yaitu tentang suhu dan perubahannya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan definisi suhu, yang kedua, untuk menjelaskan berbagai jenis dari termometer, yang ketiga yaitu untuk menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu menggunakan termometer. Nah, pengertian suhu. Apa sih suhu itu? Nah, suhu merupakan derajat panas suatu benda. Kenaikan suhu benda antara lain disebabkan adanya penambahan kalor. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Pengukuran suhu dengan termometer memanfaatkan prinsip keseimbangan termal, yaitu energi panas akan pindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, hingga tingkat panas keduanya sama, yaitu berada pada keseimbangan termal. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, suhu merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Contohnya, yaitu ketika ada oven yang panas, bisa dikatakan memiliki suhu yang tinggi. Nah, untuk es yang membeku, bisa dikatakan memiliki suhu yang rendah. Suhu juga dapat mengubah sifat zat. Sebagian besar zat akan memuai ketika dipanaskan. Contohnya, sebatang besi akan lebih panjang ketika dipanaskan daripada didinginkan. Nah, selanjutnya yaitu demikian juga warna yang dipancarkan benda pada saat suhu tinggi. Kalau kita perhatikan, yaitu pada elemen pemanas kompor. Nah, itu bisa memancarkan warna merah ketika suhunya tinggi, yaitu ketika suhunya naik. Macam-macam dari termometer yaitu ada 4 macam. Yang pertama adalah termometer zat cair, yang kedua ada termometer zat padat, yang ketiga ada termometer kristal cair, yang keempat ada termometer dinding atau ruang. Yang pertama yaitu termometer zat cair ada 2 macam. Yang pertama adalah termometer laboratorium, yang kedua adalah termometer suhu badan. Nah, yang kedua yaitu termometer zat padat juga terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah termometer bimetal, yang kedua adalah termometer termokopel. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang termometer zat cair. Termometer zat cair. Termometer zat cair ini menggunakan konsep pemuaian zat cair yang sudah tersimpan dalam tabung kapiler. Zat cair yang sering digunakan yaitu raksa atau alkohol. Nah, jadi bisa kita lihat pada gambar yang pertama ini adalah menunjukkan tentang pipa kapiler. Nah, pipa kapiler biasanya berada pada tengah-tengah sini. Nah, yang kedua yaitu menunjukkan tentang skala suhu. Nah, yang terakhir yaitu paling bawah adalah reservoir. Nah, reservoir ini biasanya diisi oleh raksa atau alkohol. Nah, pada saat suhu meningkat, permukaan zat cair pada reservoir ini akan naik. Atau sebaliknya, pada suhu yang rendah, maka permukaan zat cair ini akan turun. Nah, termometer zat cair yang pertama adalah termometer laboratorium. Termometer ini bentuknya panjang dengan skala dari -10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah,
Contoh penggunaan termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu sistem, bahan kimia, atau suatu reaksi kimia, sehingga menggunakan rentang pengukuran yang lebih jauh, misalnya sampai dengan 350 derajat Celcius. Cara menggunakan termometer laboratorium ini yaitu yang pertama, bersihkan termometer. Sebelum kita menggunakan termometer, pastikan termometer telah bersih dari zat kimia lain. Nah, jika terdapat zat kimia yang masih menempel pada termometer, hal tersebut akan membuat zat yang kita ukur menjadi terkontaminasi dan dapat menyebabkan kerusakan pada zat tersebut. Nah, yang kedua yaitu posisi termometer. Untuk menggunakan termometer, posisikan termometer atau bagian ujung bawah supaya tidak menyentuh dasar dari wadah zat yang kita gunakan. Nah, semisal kita mengukur suhu zat cair dalam gelas beker, maka pastikan ujung bawah atau sensor dari termometer tidak menyentuh dasar gelas beker tersebut. Nah, yang ketiga yaitu jangan memegang termometer. Saat melakukan pengukuran, sebaiknya tidak menggunakan termometer secara langsung menggunakan tangan kita. Hal ini dikarenakan tangan kita memiliki suhu yang panas sehingga akan berpengaruh terhadap pengukuran dari termometer tersebut. Nah, oleh karena itu biasanya kita selalu menggunakan tali untuk menggantungkan termometer sehingga tidak bersentuhan secara langsung dengan tangan kita. Termometer zat cair yang kedua yaitu ada termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan. Biasanya kalau kita sakit demam atau sakit panas, kita bisa mengukur suhu kita menggunakan termometer suhu badan. Nah, skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Nah, pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu atau reservoir. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan contoh dari termometer suhu badan. Cara menggunakan termometer suhu badan yaitu cara pemakaiannya adalah dengan diselipkan ke ketiak atau ke dalam mulut. Butiran air raksanya akan bergerak naik ke ruang kosong dalam tabung dan berhenti pada angka yang menunjukkan suhu tubuh kita. Termometer yang kedua yaitu termometer zat padat. Termometer zat padat yang pertama yaitu termometer bimetal. Nah, perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu pada gambar. Nah, jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung seperti ini. Nah, mengapa demikian? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Prinsip termometer ini yaitu semakin tinggi suhu, maka semakin melengkung keping bimetal yang menandai perubahan suhu yang lebih tinggi. Namun, apabila suhunya menurun, maka keping termometer bimetal akan melengkung pada arah logam yang mendapati koefisien muai tinggi. Nah, termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu oven kompor, termostat, dan pemanggang. Termometer zat padat yang kedua yaitu ada termometer termokouple. Alat ini semacam sensor suhu menggunakan dua jenis logam konduktor yang ujungnya digabungkan dengan sebuah ampermeter. Juga dapat digunakan untuk mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan tegangan listrik atau volts. Termometer ini mudah digunakan dan tahan terhadap guncangan dan getaran.
Nah, cara kerja termometer ini yakni pada saat suhu berbeda maka mengeluarkan arus yang berbeda juga. Nah, keuntungan pada termometer ini yakni pada jangkauan luasnya, yakni dari minus 100 derajat sampai dengan 1500 derajat Celcius. Selain memiliki jangkauan yang luas, termokouple juga bisa mengukur suatu suhu dengan cepat dan bisa dihubungkan pada rangkaian lain seperti komputer. Nah, termometer yang ketiga yaitu termometer kristal cair. Nah, termometer ini termasuk termometer klinis, tetapi bisa digunakan untuk mengukur suhu ruangan, suhu air mandi bayi, suhu lemari pendingin, suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Nah, kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis. Nah, cara penggunaan termometer ini adalah dengan cara menempelkannya ke dahi. Nah, saat ditempelkan ke dahi, indikator akan bergerak dan menunjukkan suhu tubuh kita. Nah, termometer yang keempat ada termometer dinding atau ruang. Termometer ini biasanya untuk mengukur suhu ruang dan ditaruh di dinding ruangan tersebut. Dan pemakaiannya untuk mengukur suhu pada ruangan tersebut. Nah, angka yang tertera pada termometer ini hanya menunjukkan suhu atas dan bawah yang dapat dicapai suatu ruangan dalam bentuk Celcius atau Fahrenheit. Nah, tahukah kalian, masa pandemi seperti ini kita sering kali menjumpai termometer seperti pada gambar. Nah, nama termometer ini adalah termometer Gun. Nama asli dari termometer jenis ini yaitu termometer arteri atau termometer dahi. Termometer ini mengukur suhu tubuh menggunakan sinar inframerah yang ditembakkan ke arteri temporalis yang ada di dahi. Nah, saat ini termometer ini banyak digunakan untuk mengukur suhu pada di fasilitas umum biasanya. Nah, selain mudah digunakan, termometer ini juga cepat dalam merekam suhu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang skala suhu. Nah, skala suhu. Nah, saat ini ada beberapa macam skala suhu, yaitu diantaranya ada Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur membuat skala termometer, sedangkan Kelvin merupakan skala suhu dalam satuan internasional. Skala Kelvin menggunakan nol mutlak, tidak menggunakan derajat. Nah, pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala ini ada pada titik tetap bawah dan juga titik tetap atas. Nah, perbedaan rentang pada termometer ini digunakan untuk menentukan konversi skala suhu. Nah, bagaimana sih cara mudah dalam mengkonversi skala suhu? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, dalam termometer tentunya akan mengingatkan angka-angka penting yang ada di dalamnya. Nah, termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, angka-angka penting ini digunakan untuk digunakan untuk perhitungan nanti. Nah, angka penting dari termometer ini diambil dari titik tetap bawah yaitu titik beku, nah dan juga titik tetap atas yaitu titik didih. Nah, untuk Celcius titik tetap bawahnya 0, untuk titik tetap atasnya adalah 100. Untuk Reaumur titik bekunya adalah 0. Nah, untuk titik didihnya yaitu 80.
80. Untuk Fahrenheit titik bekunya adalah 32. Untuk titik didihnya yaitu 212. Untuk Kelvin titik bekunya 273. Untuk titik didihnya 373. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan 0 sampai 100 atau 100 sampai dengan 0 atau biasanya 100 dikurangi 0 maka hasilnya 100. Nah, begitu juga Reaumur 0 sampai dengan 80 atau 80 dikurangi 0 hasilnya yaitu 80. Nah, Fahrenheit yaitu 212 dikurangi dengan titik bekunya 32 yaitu hasilnya adalah 180. Untuk Kelvin 373 dikurangi dengan 273 hasilnya 100. Maka perbandingan skalanya adalah Celsius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Nah, apabila disederhanakan, yaitu dengan cara dibagi 20, maka Celsius adalah 5, Reaumur adalah 4, Fahrenheit adalah 9, Kelvin adalah 5. Nah, jadi kita harus hafal titik tetap bawah antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, ini digunakan untuk acuan untuk perhitungan nanti. Nah, setelah kita hafal, kita bisa lanjut untuk mengerjakan soal-soal atau perhitungannya nanti. Nah, untuk penghitungannya atau untuk cara mengerjakan soalnya akan dijelaskan pada video pembelajaran yang kedua nanti. Nah, sekian video pembelajaran yang pertama untuk materi suhu dan perubahannya kelas 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.